Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama hendaklah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita hingga kita sempat hadir di tempat yang mubarakah ini guna untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang. Jemaah Jumat rahimakumullah. Izinkan saya sebagai MC menyampaikan beberapa maklumat. Yang akan bertindak sebagai khotib dan imam Akhina Rizal, dan yang akan mengumandangkan azan Akhina Salman. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, harap di silent agar guna untuk membantu kehusyuan salat Jumat kita. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Masyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Allah masih menyampaikan usia kita sampai saat ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan khatib juga tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya.
Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah Jumat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tatafarraqu wa yakrahu lakum kasratus su'al wa idha'atal mal. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Inna Allaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah meridai kepada kalian 3 hal. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci kepada kalian. Wa yakrahu lakum thalathan. Allah membenci kepada kalian 3 hal. Wa yarda lakum an ta'buduhu. Allah ridha kepada kalian dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguh di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wa la tatafarraqu, dan tidak berpecah belah. Wa yakrahu lakum, dan Allah benci kepada kalian. Banyak bertanya dan menyebarkan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Dan yang ketiga adalah berfoya-foya dengan harta, membuang-buang harta dengan tidak bermanfaat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas ada banyak faedah yang bisa kita petik. Pelajaran pertama atau faedah yang pertama bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Tauhid adalah pondasi agama Islam. Maka agama ini tidak akan tegak kecuali dengan tauhid. Maka kewajiban pertama seorang muslim adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah dakwah para rasul, mulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah semestinya seorang muslim untuk senantiasa untuk mempelajari tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dalil yang menunjukkan bahwa urgensi mempelajari tauhid yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim, di surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang menginginkan, mendambakan untuk
bertemu dengan Rabbnya, berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah untuk berbuat kebajikan, beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Dalam ayat di atas menunjukkan bahawa syarat diterimanya ibadah adalah tauhid dan ittiba' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid adalah ibadah yang semata-mata yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ittiba' ala Rasulillah adalah mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari hadis tersebut adalah kewajiban kita untuk menjauhi kesyirikan. Syirik adalah asyirk diddut tauhid. Syirik adalah lawan dari tauhid. Maka syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar dan melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ingatlah tak kala ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika memberikan nasihat kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dhulmun 'adzim, sesungguhnya kezaliman terbesar adalah sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku syirik dengan ancaman Allah Subhanahu wa ancaman dosa besar dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaku syirik tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam dirinya, tidak akan pernah merasa ketenangan dalam kehidupannya, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memasukkan ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya rasa was-was, kekhawatiran, kegelisahan, karena mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wal ya'udzubillah. Dan musibah terbesar pada zaman saat ini, musibah terbesar pada zaman saat ini adalah banyaknya orang terjerumus dalam kesyirikan. Banyaknya orang terjerumus dalam kesyirikan. Karena mengapa? Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan untuk mempelajari tauhid. Sehingga itulah salah satu sebabnya. Dan sangat disayangkan sekali betapa banyak orang yang melakukan suatu amalan kebajikan, amal soleh, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seperti itu? Karena mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Lain asyrakta, apabila kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka akan terhapuslah semua amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh menjadi orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'udzubillah. Jamaah Jumat rahimakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari hadis di atas adalah
wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tatafarraqu. Dengan berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpecah belah. Dengan ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berpecah belah. Dalam ayat di atas memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh di atas Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilarang untuk berpecah belah. Di tengah zaman saat ini begitu banyak orang yang berselisih, banyak yang bertentangan, banyak yang ikhtilafan katsira. Dengan itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah walaupun itu berbeda pendapat. Dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawadiji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum, siapa yang hidup setelahku, sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka pasti akan mendapatkan banyak perselisihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, fa 'alaikum bisunnati, maka kalian berpegang teguhlah di atas sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tamassaku biha, berpegang teguhlah kepadanya, wa'addu 'alaiha bin nawajidi, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Tirmidzi. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 perbuatan yang mana ketika kita melakukannya, melaksanakannya, maka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 3 perbuatan yang mana ketika kita melakukannya Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita. Yang pertama adalah wa yakrahu lakum qila wa qala, dan benci kepada kalian dengan mengatakan sesuatu atau memberitakan sesuatu dengan tidak jelas kebenarannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini? Karena ini akan menimbulkan sebuah fitnah dan permusuhan di tengah manusia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melarang tersebut dan memerintahkan kita untuk melakukan tabayyun, yaitu mengetahui kebenarannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berita dari orang fasik, fatabayyanu, maka koreksilah, telitilah kebenarannya. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang semua yang apa mereka dengarkan mereka beritakan kepada orang lain. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a.
cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong, pendusta ketika menceritakan semua hal yang ia dengar. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kathratus su'al, banyak bertanya yang tidak perlu. Dan inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membinasakan umat-umat terdahulu. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi-nabi mereka. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah membuang-buang harta atau berfoya-foya dengan harta kepada tidak yang bermanfaat. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazul qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sampai mereka ditanya tentang umurnya, di manakah ia habiskan, dengan ilmunya di manakah ia amalkan, dengan hartanya di manakah ia peroleh, di manakah ia dapatkan, dan di manakah dia menginfakkannya. Jemaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta ini adalah kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanggungjawaban yang sangat besar. Karena akan dimintai oleh Allah dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita membelanjakannya, kemana kita menginfakkannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi yang tiga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauh dari kesyirikan, dan yang ketiga adalah berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiga hal yang dibenci oleh Allah yaitu adalah membuang-buang harta, banyak bertanya, dan memberitakan sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا إنه أقيموا الصلاة.